Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Gozal Ghazali. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi yang diberikan oleh Bapak Kalisni yang selaku dosen pengampu di mata kuliah ini. Yang pertama, saya akan membawakan materi tentang resolusi konflik dan perdamaian konflik, yaitu adalah suatu fenomena yang di dalamnya terdapat pertentangan atau pertikaian dari suatu individu dan individu lain, dan perjuangan dari suatu pihak untuk memperoleh sesuatu yang langka, seperti contohnya kekuasaan, nilai, status, dan otoritas. Selanjutnya yaitu ada penyebab konflik perbedaan pendirian dan keyakinan. Di sini dia telah menyebabkan konflik antar individu. Dalam realitas sosial tidak ada individu yang memiliki karakter yang sama, hingga perbedaan pendapat, tujuan, keinginan tersebutlah yang mempengaruhi timbulnya konflik sosial. Selanjutnya yaitu adanya perbedaan kebudayaan. Tidak hanya menimbulkan konflik antar individu, tetapi juga bisa antar kelompok, yang dimana pola-pola kebudayaan yang berbeda menimbulkan pola-pola kepribadian dan pola perilaku yang berbeda pula di kalangan khalayak kelompok yang luas. Selanjutnya ada perbedaan kepentingan untuk mengejar kepentingan yang berbeda, yang akan bersaing memperebutkan kesempatan dan sarana. Dan selanjutnya ada konflik sosial, merupakan suatu proses sosial ketika seseorang atau kelompok berusaha untuk menjatuhkan pihak lawan, disertai dengan ancaman dan kekerasan. Alasan mengapa konflik sosial muncul yaitu diyakini karena adanya perbedaan keyakinan dan perbedaan konflik agama, adanya perbedaan antara kelompok masyarakat, kepentingan individu, kepentingan kelompok, kesenjangan sosial, dan mengenai tingkat kesejahteraan, dan yang terakhir itu ketidakpastian masyarakat menerima perubahan sosial atau perubahan zaman. Baik, selanjutnya itu ada dampak konflik sosial. Dampak konflik sosial terbagi dua. Yang pertama ada positif dan dampak negatif. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang dampak positif. Dari dampak positif tersebut, konflik dapat membantu menghidupkan kembali norma-norma lama dan menciptakan norma baru. Yang kedua konflik merupakan jalan untuk mengurangi ketergantungan antar individu dan kelompok. Selanjutnya ada konflik meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok yang sedang mengalami konflik dengan kelompok lain. Konflik memunculkan sebuah kompromi baru apabila pihak yang berkonflik berada dalam kekuatan seimbang. Dan yang terakhir ada konflik dapat berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya ada dampak negatif dari konflik sosial. Dapat menimbulkan perpecahan di suatu kelompok sosial yang tadinya bersatu. Misalnya agama di Maluku pernah memicu perpecahan di masyarakat. Untuk tersebut telah selesai dan rekonsiliasi dapat terjadi. Selanjutnya konflik dapat mengakibatkan permusuhan dalam masyarakat dan pengaruh kenyamanan dan kerukunan anggota. Selanjutnya konflik dapat mengakibatkan perubahan kepribadian dikarenakan individu yang terlibat. Konflik mengalami tekanan psikologis. Selanjutnya itu jatuhnya korban-korban yang dimaksud berupa harta benda, sarana prasarana. Dan selanjutnya ada kekerasan sosial secara umum sosial. Secara umum dapat didefinisikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau hilangnya nyawa seseorang. Itu dapat menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Baik, selanjutnya ada bentuk-bentuk kekerasan sosial. Bentuk kekerasan sosial terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kekerasan langsung dan kekerasan tidak langsung. Di sini saya akan memaparkan kekerasan yang dilakukan secara langsung terhadap pihak yang ingin dicederai. Bentuk kekerasan ini cenderung ada pada tindakan seperti melukai orang lain dengan sengaja atau membunuh orang lain, memperkosa, dan sebagainya. Selanjutnya ada kekerasan tidak langsung, yaitu suatu bentuk kekerasan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain melalui sarana. Untuk persana ini cenderung ada pada tindakan seperti meniadakan atau mengurangi hak-hak seseorang, mengintimidasi, memfitnah, dan perbuatan lainnya. Selanjutnya itu ada anatomi konflik. Konflik merupakan proses antara dua orang atau lebih, bisa juga kelompok, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.
Menurut Koster tahun 1956, konflik adalah perilaku dan kondisi seseorang yang tengah dilakukannya dan juga perbedaan fokus dan pemahaman manusia. Selanjutnya ada pemicu konflik. Konflik dapat disebabkan oleh beberapa hal, bergantungan pada kondisi yang melatar belakangi terjadinya konflik. Konflik tersebut antara lain komunikasi, struktur, dan variabel pribadi. Yang pertama ada komunikasi. Komunikasi yang buruk dalam arti komunikasi yang menimbulkan kesalahpahaman antara pihak-pihak yang terlibat dalam menjadi sumber konflik. Kemudian ada struktur. Istilah struktur dalam konteks ini digunakan dalam artian yang mencakup ukuran kelompok, derajat spesialis yang diberikan kepada anggota kelompok, kejelasan jurisdiksi atau wilayah kerja. Selanjutnya ada variabel pribadi. Sumber konflik lainnya yang potensial adalah faktor pribadi yang meliputi sistem nilai yang dimiliki tiap-tiap individu, karakteristik kepribadian yang menyebabkan individu memiliki keunikan dan perbedaan dengan individu yang lain. Dan untuk materi yang belum saya pahami yaitu tentang konflik internasional. Dikarenakan konflik internasional merupakan akibat pertentangan antara tuntunan yang dimiliki negara A dengan kepentingan negara B atau negara lain. Menurut saya belum mendalami materi tersebut, Pak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.